Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Di sebuah sore yang teduh, udara di halaman rumah adat Kang Dedi Mulyadi terasa berbeda. Aroma bunga kenanga bercampur wangi dupa tipis, seperti menyambut tamu istimewa. Di teras, Kang Dedi duduk bersila, menyuguhkan teh hangat untuk Ki Kusumo yang baru saja datang. Ki Kusumo, yang dikenal sebagai spiritualis dan pemerhati dunia gaib, memandang Kang Dedi dengan tatapan penuh makna. Kang Dedi, saya sudah lama merasakan ada sosok yang menjaga jenengan. Energinya lembut, tapi kuat sekali, ucap Ki Kusumo pelan. Kang Dedi tersenyum. Saya hanya berusaha berbuat baik untuk rakyat Ki. Kalau ada yang menjaga, mungkin itu hanya pertolongan Allah. Ki Kusumo mengangguk, lalu memejamkan mata. Tangannya bergerak perlahan, seolah membaca gelombang energi yang mengalir di sekitar Kang Dedi. Angin sore tiba-tiba bertiup lebih kencang. Dedaunan bergesekan seperti berbisik. Saya melihat sosok lelaki tua, bersorban putih, wajahnya teduh, sorot matanya seperti menembus hati. Ia berdiri di belakang jenengan, memegang tongkat kayu hitam. Suara Ki Kusumo mulai berat. Dialah khodam leluhur, penjaga jalan pengabdian. Sosok ini bukan dari golongan jin sembarangan, tapi ruh wali yang pernah hidup di tanah Sunda. Kang Dedi terdiam. Ia tak pernah mengundang sosok gaib, tapi ia merasakan selama ini langkahnya sering dimudahkan, meski jalan politiknya penuh ujian. Ki Kusumo melanjutkan, khodam ini datang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk memastikan jenengan tetap di jalan yang benar, membela rakyat, melestarikan budaya, dan menjaga tanah leluhur. Ia akan pergi jika jenengan tergelincir pada niat buruk. Tiba-tiba, aroma harum bunga Kamboja tercium kuat. Ki Kusumo tersenyum tipis. Itu tandanya ia merestui pembicaraan kita. Kang Dedi menunduk. Kalau begitu, saya harus lebih hati-hati, Ki. Karena yang saya jaga bukan hanya amanah manusia, tapi juga amanah dari penjaga yang tak kasat mata. Malam itu, obrolan mereka berlanjut hingga lampu-lampu kota mulai redup. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, seolah alam pun ikut menjaga rahasia besar tentang khodam baik yang setia melindungi Kang Dedi Mulyadi. Angin malam mulai menurunkan suhu. Lampu-lampu temaram di pendopo menyinari wajah Ki Kusumo yang kini semakin serius. Ia menatap Kang Dedi lekat-lekat, seolah sedang membaca sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Kang Dedi, selain sosok khodam wali yang saya lihat tadi, ada sesuatu yang lebih besar mengelilingi jenengan. Ki Kusumo menarik napas panjang. Saya melihat aura besar berbentuk seekor maung Sunda. Gagah, matanya tajam, bulunya berkilau keemasan. Kang Dedi sedikit terkejut. Maung Sunda, Ki? Ki Kusumo mengangguk. Bukan maung biasa. Ini adalah simbol dari aura Prabu Siliwangi, Raja Besar Tanah Pasundan. Aura ini bukan berarti ruh beliau masuk ke tubuh jenengan, tapi sifat kepemimpinan, keberanian, dan kecintaan pada rakyat seperti Prabu Siliwangi mengalir dalam darah jenengan. Maung Sunda ini seperti perisai, membuat lawan segan, membuat kawan merasa teduh di dekat jenengan. Mata Ki Kusumo tampak berkilat saat ia melanjutkan. Ketika jenengan berjalan di tengah keramaian, aura ini memancar. Orang-orang yang peka bisa merasakannya. Getaran wibawa, semangat melindungi, dan kesetiaan pada tanah leluhur. Maung itu selalu berada di sisi kanan jenengan, siap menerkam segala niat buruk yang mencoba mendekat. Kang Dedi terdiam, memikirkan kata-kata Ki Kusumo. Selama ini, ia memang selalu merasa ada kekuatan yang membuatnya tegar di tengah tekanan, berani melawan arus demi kebenaran. Ki Kusumo tersenyum tipis. Khodam wali menjaga jiwa jenengan. Maung Sunda menjaga wibawa dan kekuatan lahir. Dua penjaga ini membuat jenengan bukan hanya seorang pemimpin, tapi simbol harapan bagi rakyat yang merindukan keadilan. Di luar pendopo, angin malam bertiup kencang. Dari kejauhan terdengar suara auman lirih,
Seakan alam pun mengakui bahwa di hadapan Ki Kusumo berdiri seorang pria dengan aura Prabu Siliwangi yang hidup kembali dalam sosok Kang Deddy Mulyadi. Malam semakin larut. Di pendopo, suasana berubah hening. Hanya suara serangga malam yang mengisi udara. Ki Kusumo bangkit dari duduknya, melangkah ke tengah halaman yang berlapis batu alam. Ia menoleh kepada Kang Deddy. Kang Deddy, aura seperti ini tidak datang tanpa ujian. Mari kita lihat seberapa kuat Maung Sunda yang melindungi jenengan, ucapnya. Kang Deddy mengikuti Ki Kusumo tanpa banyak bertanya. Ki Kusumo kemudian mengeluarkan kain hitam dari tasnya. Kain itu terlihat usang, namun dari seratnya keluar aroma harum kayu gaharu yang samar. Kain ini adalah peninggalan guru saya. Ia pernah digunakan untuk mengukur kekuatan energi seorang pemimpin, kata Ki Kusumo. Ia lalu membentangkan kain itu di tanah dan mempersilakan Kang Deddy berdiri di tengahnya. Ki Kusumo memejamkan mata, mulai membaca mantra Sunda kuno yang terdengar seperti campuran doa dan syair. Angin tiba-tiba berubah dingin, seolah mengundang sesuatu dari alam gaib. Tiba-tiba, Kang Deddy merasakan hawa panas menjalar dari kaki hingga ke kepala. Di pelupuk matanya, ia seperti melihat bayangan seekor maung besar melangkah keluar dari tubuhnya. Gagah, matanya menyala bagaikan bara. Maung itu berjalan mengitari Kang Deddy, lalu berdiri di depannya, mengeluarkan auman yang membuat udara bergetar. Ki Kusumo membuka mata, wajahnya penuh kekaguman. Luar biasa Kang Deddy, Maung Sunda ini tidak hanya penjaga, tapi juga penuntun. Ia menarik energi leluhur Prabu Siliwangi, memberi keberanian, kejernihan pikiran, dan keteguhan hati. Tidak semua orang mampu menampung getaran sebesar ini tanpa kehilangan kendali. Kang Deddy menarik napas panjang. Kalau begitu Ki, ini bukan sekadar anugerah. Ini amanah besar yang... Kang Deddy menarik napas panjang. Kalau begitu Ki, ini bukan sekadar anugerah. Ini amanah besar yang harus saya jaga. Ki Kusumo tersenyum. Betul, aura ini bisa melindungi, tapi juga bisa berbalik menjadi bencana jika disalahgunakan. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja bijak yang menjaga rakyatnya. Itulah jalan yang harus jenengan tempuh. Malam itu, ritual selesai. Namun, di hati Kang Deddy, gema auman Maung Sunda masih terdengar. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan hanya seorang pemimpin, tapi pewaris semangat Prabu Siliwangi dengan Khodam Wali dan Maung Sunda yang siap mengiringinya sampai akhir pengabdian. Ritual malam itu telah selesai. Api dupa yang tadi menyala mulai meredup, menyisakan asap tipis yang membentuk pusaran di udara. Kang Deddy duduk kembali di pendopo, sementara Ki Kusumo menatapnya dengan tatapan yang dalam, tatapan seorang guru yang hendak menyampaikan pesan penting. Kang Deddy, aura Maung Sunda dan Khodam Wali yang melindungi jenengan bukan untuk kemegahan pribadi. Ini adalah amanah besar. Suara Ki Kusumo terdengar berat, namun penuh ketegasan. Kang Deddy mengangguk pelan, menunggu kelanjutan kata-kata itu. Prabu Siliwangi tidak dikenang karena singgasana atau hartanya, tapi karena keberpihakannya pada rakyat. Ia turun langsung ke ladang, mendengar keluh petani, menguatkan nelayan, dan menjaga hutan serta tanah airnya. Aura yang jenengan bawa ini hanya akan semakin kuat jika jenengan mengikuti jejak itu. Ki Kusumo lalu mencondongkan tubuh, suaranya merendah namun penuh makna. Jangan takut berhadapan dengan kekuatan yang menindas rakyat. Maung Sunda di sisi jenengan akan memberi keberanian. Jangan tergoda oleh kekuasaan yang membuat lupa pada jeritan orang kecil, karena Khodam Wali yang menjaga jenengan akan pergi jika amanah ini dikhianati. Kang Deddy terdiam, meresapi setiap kata. Ia teringat wajah-wajah warga desa yang sering ia temui. Petani yang tangannya kasar karena tanah, pedagang kecil yang mengais rezeki dari pagi hingga malam, anak-anak sekolah yang berjalan kaki berkilometer. Semua itu kini terasa seperti panggilan jiwa. Ki Kusumo berdiri,
lalu menepuk bahu Kang Dedi. Mulailah dari hal-hal kecil, datangi mereka, dengarkan, dan jadilah pelindung yang mereka percaya. Itulah jalan yang akan membuat aura Maung Sunda menyala semakin terang di mata rakyat dan di hadapan langit. Malam itu, Kang Dedi menatap langit gelap yang bertabur bintang. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Namun, dengan Khodam Wali di belakangnya, Maung Sunda di sisinya, dan rakyat di hatinya, ia siap melangkah. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Ki Kusumo, Kang Dedi memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling desa-desa terpencil. Tanpa pengawalan besar, ia berjalan menyusuri pematang sawah, duduk di warung bambu, dan mendengarkan keluhan warga. Suatu sore, di sebuah desa kaki gunung, ia berdiri di tengah kerumunan warga yang sedang mengeluh soal irigasi rusak. Dengan sabar, Kang Dedi mencatat, berjanji untuk memperbaikinya. Saat itulah, beberapa orang tua desa mengaku melihat bayangan besar menyerupai maung gagah berdiri di belakangnya. Mereka tak takut, justru merasa tentram. Itu tandanya leluhur merestui, Kang. Teruslah di jalan ini, kata seorang kakek tua sambil menitikan air mata. Kang Dedi tersenyum, lalu berkata lantang di hadapan warga, "Saya datang bukan untuk memberi janji kosong, tapi untuk mendengar dan bergerak. Rakyat adalah nyawa negeri. Kalau kita menyejahterakan rakyat, Allah akan menyejahterakan negeri ini." Malamnya, di rumahnya sendiri, Kang Dedi teringat kembali pesan Ki Kusumo. Jangan khianati rakyat, jangan khianati amanah leluhur. Ia tahu bahwa kekuatan Maung Sunda dan Khodam Wali hanya akan tetap bersamanya jika ia setia pada misi itu. Pesan moral untuk pemirsa bahwa yang pertama, kekuasaan dan wibawa adalah amanah, bukan warisan untuk disombongkan. Sebesar apapun kekuatan atau pengaruh yang kita punya, itu hanyalah titipan untuk menolong sesama. Kedua, keberanian sejati lahir dari keberpihakan pada kebenaran. Pemimpin yang benar bukan yang ditakuti rakyat, tapi yang membuat rakyat merasa aman di bawah perlindungannya. Ketiga, doa dan restu leluhur adalah kekuatan yang tak kasat mata. Ia hanya datang kepada mereka yang tulus menjaga bumi, budaya, dan kemanusiaan.